Halo sahabat bonsai, berjumpa kembali bersama saya Donawayan dalam channel Bonsai Elemen. Oke, buat kalian yang sudah mengklik video ini, yang tetap mengikuti Bonsai Elemen, selamat datang kembali. Saya ucapkan terima kasih buat dukungan sekalian dan support kalian lewat komen ataupun interaksi kita lewat pertanyaan, dan sebisanya saya akan menjawab di kolom komentar. Oke, dalam penampakan video tadi kalian sudah lihat sebuah bonsai yang berjenis Santiki atau Pempis Akidula. Ya, pohon ini adalah berjenis pohon tropis ya, yang biasanya atau habitatnya tumbuh di area pesisir ataupun di area pantai yang tersebar di seluruh Indonesia, karena kepulauan di Indonesia, di negara kita memang beriklim tropis karena garis khatulistiwa yang melintang di negara kita yang menyebabkan suhu panas dari negara kita mencukupi untuk pohon ini berkembang sangat bagus dan juga sangat ideal untuk kita jadikan material ataupun bahan untuk berbonsai. Karena jenis ini atau pempis ini memiliki karakter yang sangat luar biasa, baik dari kerak batang, dari keringan-keringan, gerakan-gerakan yang terpelintir oleh angin di pantai, dan juga pengecilan daun yang sangat luar biasa kecil. Oke, kemarin saya pernah mereview Aji Apian dari Sanur, seorang senior saya yang juga menggeluti dunia bonsai dan spesialis di Santiki dengan waktu ataupun jam terbang yang sangat tinggi ya, yang sangat lama tentunya, yang menangani Santiki. Jadi banyak yang mengira ataupun salah pengertian tentang jenis Santiki. Jadi kebetulan karena ini Santiki yang tumbuh di pasir ataupun yang terkenal dengan Santiki pasir, akan tetapi banyak orang yang salah menanggapi apa itu Santiki karang ataupun Santiki pasir. Karena banyak yang takut memilih Santiki pasir karena takutnya mati ranting, daunnya kurang kecil dan segala halnya. Akan tetapi menurut pemaparan beliau, kalian bisa lihat di video sebelumnya ketika saya menginterview beliau, beliau mengatakan bukan dari habitat, akan tetapi dari jenis, yang bisa daun kecil ataupun yang tidak bisa berdaun kecil. Jadi bukan karena habitat, akan tetapi karena jenis. Walaupun dia tumbuh di karang, tapi kalau dia berjenis daun besar, dia tidak akan bisa mengecil. Akan tetapi walaupun dia tumbuh di pasir, memang ada jenis Santiki yang bisa daunnya mengecil, bahkan sangat kecil ya, atau bisa dikatakan mikro, akan tetapi tumbuh di daerah pasir. Ini bisa terjadi karena melakukan mungkin dari benih ataupun dari bibit Santiki itu yang terbawa oleh angin ataupun dibawa oleh ombak, yang menyebabkan benih tersebut terbawa angin ataupun terbawa ombak ke daerah yang berpasir ataupun yang daerah berlumpur. Nah, di sanalah mereka bisa tumbuh dan berhabitat, akan tetapi jenisnya tidak bisa berubah. Mereka hanya melakukan upaya kehidupan dimanapun mereka terbawa oleh alam. Nah, jadi seperti ini contohnya. Ini adalah jenis yang berhabitat di pasir, akan tetapi memiliki kekecilan daun dan perantingan yang sangat bagus. Ini adalah koleksi dari Kade Elo, teman saya dari Ketewel, yang saya juga sempat mereview ke rumahnya. Kemarin waktu De Elo membawa pohon ini ke rumah saya untuk melakukan sebuah finishing konsep. Kalian bisa lihat di pot sebelumnya, pohon masih kurang terlihat mendapatkan sebuah konsep bagaimana pohon Santiki hidup di alam. Jadi saya mengganti potnya dari pot konvensional, kemudian berarah ke pot yang yang bisa dikatakan relief atau melakukan penekanan kepada sebuah konsep alam, atau yang disebut dengan slab ya, karena di sini potnya ini walaupun terbuat dari semen, akan tetapi memiliki ketipisan menyerupai batu alam ya. Batu yang tipis seperti ini ataupun pot yang tipis seperti ini yang didesain untuk menyerupai batu disebut dengan slab. Berbeda dengan pot relief yang biasanya masih mencekung yang menyerupai pot konvensional.
Oke, di sini saya menambahkan batu karang gunung untuk menguatkan sisi drama alamnya daripada Santigi ini agar mendapatkan suasana pantai tentunya dan karang di mana habitat Santigi ini tumbuh di areal Kepulauan Indonesia. Untuk kesuburan pohon Santigi ini sangat luar biasa. KDLO merawatnya cukup bagus. Begitu saya angkat dari potnya, semua akar mencengkram media terlepas begitu saja. Jadi memudahkan saya untuk melakukan pergantian pot. Dan juga saya menambahkan pupuk D. Anderson sebagai pegangan bertujuan untuk memacu pertumbuhan baru dan juga untuk mencegah stres daripada pengangkatan pohon. Untuk sekedar mengetahui, pohon ini di training atau dikonsep oleh Haji Abian, dipegang oleh beliau kurang lebih 2 ataupun 3 tahunan. Jadi pohon ini sempat terbengkalai, kemudian Haji Abian melihat sebuah potensi besar pada pohon ini dan menanganinya, dan sampai sekarang mendapatkan hasil ataupun proses kurang lebih 70% ya. Dari pohon Santigi ini bisa dikatakan grouping dari batang-batang yang naik ke atas, akan tetapi juga bisa dikatakan dengan gaya raft ya, karena ataupun connecting root, karena bawahnya ini semua menyatu seperti sebuah pohon rebah ataupun pohon yang tumbang di alam, kemudian membuat sebuah form tumbuhan-tumbuhan baru yang menciptakan banyak batang dan kemudian mengkonsep sebuah pohon grouping ataupun pohon yang bergaya clam. Jadi dari Haji Abian mendesainnya, setiap batang mempunyai mahkotanya sendiri-sendiri, akan tetapi tentu saja dalam konsep pohon grouping ada satu batang terbesar yang menonjol dan paling tinggi, yang juga mahkotanya akan paling kuat. Yang lain mengikuti gerakan dari batang, gerakan daripada perakaran, gerakan bagaimana pohon ini hidup di alam mengikuti arah angin. Jadi pada pohon bergaya grouping, komposisi sangat diperhitungkan. Bagaimana kita bisa memperlihatkan batang yang di belakang agar tidak tertutup dan menampilkan sebuah dimensi pohon dengan gaya berkoloni ataupun berkelompok. Jadi para sahabat, saya juga menambahkan moss ataupun green moss atau lumut hijau guna upaya untuk menahan media ya. Karena kalau kita tidak meletakkan moss, media akan hanyut sedikit demi sedikit pada saat kita melakukan penyiraman. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut kita perlu menambahkan live moss ya, atau yang moss yang hijau untuk menahan media dan juga menahan pupuk.
para sahabat, saya juga melakukan sedikit pembukaan ruang pada dimensi percabangan, karena kita di sini bermain pohon dengan gaya grouping. Tentu saja kita tidak boleh menutupi dimensi ataupun pohon-pohon yang di belakang. Jadi saya membuka ruang guna untuk mendapatkan dimensi yang lebih dinamis, dan kemudian juga mendapatkan sebuah drama alam di mana sebuah pohon koloni ataupun grouping seperti ini mendapat kekerasan karena dia hidup di atas batu. Jadi kita tidak usah membuat sebuah foam, pads atau pola-pola yang terlalu besar. Jadi untuk meringankan tersebut, saya sedikit memotong daripada perantingan untuk membuka ruang dan juga menampilkan percabangan yang ada atau ramifikasinya. Jadi ini bertujuan untuk membuat sebuah skala bagaimana pohon walaupun yang berukuran large, kita bisa menampilkan sebuah pohon tuai di alam. Dengan mengecilkan pola-pola tersebut, maka pohon akan terlihat lebih dinamis dan juga menampilkan sebuah pohon yang tua. Saya juga membantu dengan sedikit wiring agar melakukan ujung lebih merendah dan lebih meruncing, yang seperti saya katakan tadi, untuk menampilkan form pohon yang tua yang pada awalnya sedikit lebat dan menggumpal. Bisa saja, akan tetapi karena aksen bebatuan, alangkah lebih baiknya kalau kita meringankan dari pola tersebut dan mendapatkan sebuah kesan pohon yang bertahan dalam kekerasan alam, yang mendapat kesengsaraan alam dan tetap tumbuh dan berkembang. Ya, bisa kalian lihat saya melakukan pengecatan untuk mendapatkan hasil yang sama daripada warna pot dan warna batu karang gunung yang saya rakit di dalam ataupun merangkai akarnya seolah keluar masuk dalam batu karang tersebut. Ya, saya memilih warna yang agak gelap untuk warna daripada bebatuannya karena saya ingin menampilkan sebuah siluet ataupun hanya bayangan bagaimana pohon itu tumbuh di atas batu. Saya menggunakan sedikit kontras antara bebatuan dan pohon agar form ataupun batang-batang ataupun akar dari pohon ini bisa terlihat. Karena kalau kita menggunakan warna batu yang senada dengan warna pohon, kemungkinan akan rancu kelihatan di mana batu ataupun batang akan sulit dibedakan. Jadi saya menggunakan warna yang lebih gelap dan kemudian saya respon dengan sedikit pencahayaan untuk mendapatkan penegasan daripada batang-batang pohon tersebut. Jadi untuk menguatkan kesan bahwa pohon ini memang benar adanya tumbuh di antara bebatuan dan mendapatkan kekerasan alam secara mutlak. Oke para sahabat, demikian tadi ya sedikit pembahasan bagaimana tentang jenis dari bonsai santiki, bagaimana kita membuat sebuah aksen ataupun sebuah drama alam pohon yang tumbuh di atas karang di bibir pantai tentunya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tetap ikuti Bonsai Elemen bersama saya, Donawayan.